Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak lagi balapan tapi nggak tahu finishnya di mana? Tiap hari kita capek, pusing, ngerasa gagal. Tapi entah kenapa, tetap aja lanjut. Kita bilang kita healing. Tapi yang kita lakuin cuma scroll video lucu biar gak mikir. Kita bilang, aku butuh waktu buat diri sendiri. Tapi 5 menit kemudian buka Instagram, lihat orang lain sukses, dan ngerasa kalah lagi. Lucunya, kita hidup di zaman paling nyaman dalam sejarah manusia. Tapi kepala kita justru paling ribut. Anxiety, overthinking, ngebandingin diri, insecure, takut gagal, takut salah, takut ditinggal. Semua rasa itu datang barengan, nyampur, sampai kita bahkan gak tahu lagi kenapa bisa sesesak ini. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang sering kita lupain. Bukan nasihat motivasi, bukan self-love quotes, tapi sesuatu yang udah ada ribuan tahun lalu. Sebuah cara berpikir yang simpel tapi dalam banget. Namanya, Stoikisme. Filsafat tua dari Yunani dan Romawi kuno. Tapi justru makin relevan buat generasi kita sekarang. Karena jujur aja, dunia sekarang bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang bisa tenang. Jadi, kalau kamu sering ngerasa kehilangan arah, stres sama ekspektasi hidup, atau capek jadi orang baik tapi gak dianggap, duduk dulu sebentar. Tenangkan pikiranmu. Di video ini, kita bakal ngobrol tentang kenapa Stoikisme jadi relevan lagi di era mental health dan overthinking. Siap? Yuk, kita mulai. Kita hidup di zaman yang katanya serba cepat, serba mudah, dan serba terkoneksi. Tapi anehnya, semakin cepat hidup berjalan, semakin banyak orang yang ngerasa kehilangan arah. Kita punya semua teknologi buat memudahkan hidup, tapi justru makin susah buat tenang. Lihat aja sekelilingmu. Tiap pagi, begitu bangun, yang pertama kita sentuh bukan air buat cuci muka, tapi layar HP. Notifikasi, pesan belum dibaca, komentar baru, email kerjaan. Otak kita langsung on bahkan sebelum hati kita sempat sadar. Kita kayak mesin yang langsung nyala tanpa pemanasan. Lalu hari berjalan dengan ritme yang sama. Buka media sosial, lihat orang lain kelihatan bahagia, produktif, sukses, punya arah hidup. Dan secara halus, kita mulai ngerasa kalah, ngerasa tertinggal, ngerasa hidup kita nggak cukup keren. Kita nggak sadar kalau setiap kali kita bandingin diri, kita sebenarnya sedang nyiksa diri. Kita juga hidup di budaya yang terus bilang, kamu harus jadi versi terbaik dirimu. Tapi nggak pernah ngajarin gimana caranya berdamai dengan versi dirimu yang sedang lemah. Kita sibuk ngejar ideal yang nggak pernah selesai, dan itu melelahkan. Anak muda zaman sekarang bukan kurang pintar. Kita malah generasi yang paling melek informasi. Tapi justru karena kebanyakan tahu, kepala kita nggak pernah berhenti mikir. Kita tahu semua kemungkinan, semua risiko, semua opini. Akhirnya, setiap keputusan kecil pun jadi bahan overthinking. Kita punya dunia di ujung jari, tapi kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Kita bisa tahu apa yang lagi trending di benua lain, tapi nggak tahu gimana caranya menenangkan diri di kamar sendiri. Dan di tengah semua itu, muncul pertanyaan sederhana tapi berat. Gimana caranya tetap waras di dunia yang segaduh ini? Banyak dari kita nyoba nyari jawabannya lewat healing trip, meditasi, journaling, bahkan nonton konten motivasi. Tapi seringkali, efeknya cuma sementara. Kita tenang sebentar, lalu balik lagi ke rutinitas yang sama, ke stres yang sama. Mungkin, masalahnya bukan di cara kita mencari ketenangan, tapi di cara kita memahami hidup itu sendiri. Kita sibuk ngatur dunia luar, padahal yang perlu diatur sebenarnya dunia dalam. Dan di titik inilah Stoikisme jadi penting. Bukan karena dia ngajarin kita buat cuek, tapi karena dia ngajarin kita buat bijak. Filsafat ini bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang mengendalikan respon terhadap emosi. Stoikisme bilang, kita nggak bisa ngatur apa yang terjadi di luar kita. Tapi kita selalu punya pilihan tentang gimana cara kita menanggapinya. Simpel, tapi revolusioner. Karena kalau kamu bisa ngatur responmu, kamu udah setengah jalan menuju ketenangan. Kedengarannya mudah, tapi di praktiknya, sulit banget. Karena kita terbiasa nyalahin hal di luar diri. Kita bilang, aku stres karena kerjaan. Atau, aku sedih karena dia ninggalin aku. Padahal kalau dipikir-pikir, penyebab utamanya bukan kejadian itu, tapi gimana cara kita memaknai kejadian itu. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik paling terkenal, pernah bilang, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Kutipan itu mungkin udah sering kamu dengar, tapi coba beneran resapi.
Selama ini kita sering ngira ketenangan datang dari dunia luar, dari situasi, dari orang, dari hasil. Padahal semuanya bisa berubah kapan aja. Dan kalau sumber tenangmu tergantung dari hal-hal yang gak tetap, kamu bakal terus capek ngejarnya. Itulah kenapa Stoikisme terasa relevan banget di era sekarang. Karena kita hidup di masa di mana segalanya cepat, berubah, dan gak pasti. Filsafat ini kayak jangkar yang nahan kita biar gak hanyut sama arus dunia digital. Bukan berarti jadi stoik harus jadi orang yang kaku atau tanpa perasaan. Justru sebaliknya. Stoikisme ngajarin gimana caranya punya emosi, tapi nggak diperbudak oleh emosi. Gimana caranya tetap lembut di hati, tapi kuat di pikiran. Karena di dunia yang kebanyakan suara, kemampuan untuk tetap tenang itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Dan mungkin, ini saatnya kita berhenti nyari kedamaian dari luar, dan mulai bangun ketenangan dari dalam. Untuk benar-benar ngerti kenapa Stoikisme relevan banget sekarang, kita perlu balik sedikit ke masa lalu. Ke zaman ketika dunia juga lagi berantakan, persis kayak sekarang. Waktu itu, sekitar abad ketiga sebelum Masehi, Yunani dan dunia Mediterania baru aja dilanda kekacauan besar. Perang, politik, dan perebutan kekuasaan bikin hidup nggak pasti. Orang kehilangan arah, kehilangan pegangan, kehilangan makna. Dan dari kekacauan itulah Stoikisme lahir. Pendiri Stoikisme adalah seorang pria bernama Zeno dari Citium. Lucunya, dia bukan orang yang hidupnya tenang sejak awal. Justru sebaliknya, dia bangkrut karena kapalnya tenggelam di laut. Semua hartanya hilang. Tapi dari situ, dia malah menemukan filsafat yang nantinya akan mengubah cara berpikir banyak orang selama ribuan tahun. Zeno sadar, dia nggak bisa ngontrol laut, nasib, atau kejadian buruk yang menimpanya. Tapi dia bisa ngontrol pikirannya. Dia bisa milih buat tenggelam dalam kesedihan, atau belajar menerima dan melangkah lagi. Dari kesadaran itu, lahirlah Stoikisme, sebuah ajaran yang ngajarin orang buat tetap tenang di tengah badai hidup. Dan kalau dipikir-pikir, bukankah itu mirip banget sama kita sekarang? Kita juga hidup di zaman yang penuh badai. Bedanya, bukan badai fisik, tapi badai pikiran. Zeno, Epictetus, Seneca, sampai Marcus Aurelius, mereka semua hidup di masa penuh konflik dan ketidakpastian. Tapi justru dari situ mereka belajar satu hal penting, bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita punya kontrol hanyalah pikiran kita sendiri. Epictetus bahkan bilang, bukan peristiwa yang membuat kita menderita, tapi opini kita tentang peristiwa itu. Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget, karena selama ini, kita sering bereaksi otomatis. Ada hal buruk terjadi, kita langsung panik, marah, kecewa. Padahal, hal itu sendiri belum tentu buruk. Yang bikin buruk adalah cara kita menilainya. Bayangin kamu ditinggalin orang yang kamu sayang. Reaksi pertamamu mungkin sedih, marah, atau ngerasa nggak berharga. Tapi kalau kamu lihat dari kacamata stoik, kamu akan bilang, oke, ini hal yang di luar kendaliku. Tapi aku masih punya kendali atas responku. Aku bisa belajar dari ini, aku bisa tumbuh dari ini. Bukan berarti kamu harus pura-pura nggak sakit. Ya, Stoikisme bukan tentang jadi batu. Tapi tentang sadar bahwa rasa sakit itu bagian dari hidup, dan bukan alasan buat berhenti jadi manusia. Para filsuf stoik juga hidup di dunia yang penuh tekanan sosial, sama kayak kita. Marcus Aurelius, misalnya, adalah kaisar Romawi yang tiap hari harus ngadepin politik, perang, dan pengkhianatan. Tapi di sela semua kekacauan itu, dia masih sempat nulis jurnal pribadinya, yang sekarang dikenal sebagai Meditations. Di situ dia nulis hal-hal sederhana tapi mendalam, tentang sabar, tentang menerima hal yang gak bisa diubah, tentang bersyukur walau keadaan gak sempurna. Kalau kamu baca tulisannya hari ini, rasanya kayak baca curhatan seseorang yang juga hidup di tengah stres modern. Dan itu nunjukin sesuatu. Manusia dari ribuan tahun lalu ternyata punya masalah yang sama kayak kita. Bedanya, mereka gak punya gadget, gak punya media sosial, tapi punya kemampuan luar biasa buat ngelola pikiran dan perasaan mereka. Itulah yang bikin Stoikisme terasa abadi. Karena ia bukan teori yang terikat waktu, tapi prinsip hidup yang relevan kapanpun manusia ngerasa gelisah. Zeno mungkin gak pernah bayangin dunia dengan TikTok, anxiety, dan notifikasi non-stop. Tapi kalau dia hidup hari ini, mungkin dia akan bilang hal yang sama. Kamu gak bisa ngatur dunia, tapi kamu bisa ngatur dirimu di dalam dunia itu. Dan itu adalah hal yang harus kita pelajari ulang sekarang. Karena generasi kita tumbuh di tengah kecepatan dan kebisingan yang luar biasa. Kita belajar banyak hal, tapi jarang banget diajarin gimana caranya menghadapi diri sendiri. Filsafat stoik lahir dari kekacauan, dan justru karena itu,
Dia bisa jadi pegangan di masa yang sama-sama kacau. Bukan buat bikin kita acuh, tapi buat bikin kita tangguh. Jadi kalau kamu merasa hidupmu berantakan, mungkin bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu cuma lagi dikasih kesempatan buat belajar hal yang sama kayak Zeno dulu. Cara berdiri tegak di tengah badai. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana cara menerapkan Stoikisme di kehidupan sehari-hari? Karena kalau cuma tahu teorinya tanpa praktik, Stoikisme cuma jadi kata-kata indah yang dilupakan besok pagi. Ada beberapa prinsip utama dalam Stoikisme yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Sederhana, tapi kalau dilakukan dengan sadar, bisa benar-benar mengubah cara kamu melihat hidup. 1. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Ini inti dari semua ajaran Stoik. Dalam hidup, ada dua hal, yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak. Masalahnya, kita sering buang energi buat ngatur hal-hal yang di luar kuasa kita. Kita nggak bisa ngatur cuaca, hasil ujian, pendapat orang, atau sikap orang lain. Tapi kita bisa ngatur respon kita, usaha kita, dan cara kita memaknai hal itu. Coba deh pikir, berapa banyak waktu kamu habiskan buat mikirin hal yang nggak bisa kamu ubah? Orang yang nggak suka sama kamu, komentar negatif di sosmed, atau hal-hal yang belum tentu terjadi tapi udah kamu takutin duluan. Kalau kamu belajar fokus ke hal yang bisa dikendalikan, hidupmu jadi jauh lebih ringan. Karena kamu nggak lagi berjuang lawan hal yang mustahil kamu menangkan. Marcus Aurelius nulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti peduli pada hal-hal di luar kendalimu. Kalimat itu bukan berarti kamu harus cuek, tapi kamu belajar menaruh energi di tempat yang benar. 2. Terima kenyataan apa adanya. Kita sering stres bukan karena kenyataannya buruk, tapi karena kita nggak bisa nerima kenyataan itu. Kita pengen hidup sesuai rencana kita sendiri, tapi hidup nggak pernah bisa diatur sedetail itu. Epictetus bilang, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi berharaplah hal-hal terjadi seperti seharusnya. Maka kamu akan tenang. Artinya, bukan pasrah tanpa usaha, tapi sadar kalau ada batas antara perjuangan dan penerimaan. Kadang, yang kamu butuhin bukan jawaban, tapi keberanian buat bilang, oke, ini memang gak sesuai harapan, tapi aku tetap jalan. Menerima realitas bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu cukup kuat untuk menghadapi hidup sebagaimana adanya. 3. Sadari bahwa penderitaan itu bagian dari hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan musuh, tapi guru. Setiap kesulitan adalah latihan buat melatih keteguhan jiwa. Seneca pernah bilang, api menguji emas, kesulitan menguji manusia. Kalau kamu lagi di titik sulit, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, kamu lagi ditempa jadi versi yang lebih kuat. Masalahnya, kita tumbuh di budaya yang bilang kalau bahagia itu nggak boleh sedih. Padahal justru dari rasa sakit, kita belajar menghargai kebahagiaan. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu tumbuh tanpa rasa nggak nyaman? Hampir nggak pernah. Karena kenyamanan jarang ngasih pelajaran. Jadi lain kali kamu ngerasa hancur, coba bilang ke diri sendiri, ini berat, tapi aku tetap bisa belajar sesuatu dari sini. Itu bukan toxic positivity, tapi bentuk kebijaksanaan. 4. Latih kesadaran diri setiap hari. Buat orang stoik, latihan mental sama pentingnya kayak olahraga tubuh. Mereka punya kebiasaan refleksi setiap hari, pagi dan malam. Pagi hari, mereka menyiapkan diri, hari ini aku mungkin akan ketemu orang yang nyebelin, tapi aku nggak akan kehilangan kendali. Malam hari, mereka meninjau ulang, apa aku bereaksi berlebihan hari ini? Apa aku udah bersikap sesuai nilai-nilaiku? Kita juga bisa ngelakuin hal yang sama. Gak perlu rumit. Cukup luangkan waktu 5 menit buat duduk tenang, tarik napas, dan jujur ke diri sendiri. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat belajar memahami diri. Di dunia yang serba cepat, refleksi adalah bentuk perlawanan. Karena dengan berhenti sejenak, kamu sebenarnya sedang belajar mengendalikan hidupmu sendiri. 5. Lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Kita sering ngerasa dunia runtuh hanya karena satu hal kecil. Nilai jelek, ditolak, kehilangan orang, gagal dapat kerjaan. Tapi kalau kamu mundur sedikit dan lihat dari sudut yang lebih besar, semuanya nggak sebesar itu. Marcus Aurelius menulis, lihat segala sesuatu seolah kamu melihatnya dari ketinggian. Dengan cara itu, kamu bisa sadar kalau banyak hal yang hari ini kelihatan besar, besok mungkin nggak berarti apa-apa. Kebijaksanaan bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang tahu mana yang penting dan mana yang enggak. Prinsip-prinsip ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa kalau dilakukan dengan kesadaran.
Stukisme bukan teori rumit buat dibaca di buku, tapi latihan harian buat dijalani. Mulailah dari hal kecil. Saat ada yang nyindir kamu, latihan buat nggak bereaksi dulu. Saat gagal, latihan buat nggak menyalahkan diri berlebihan. Saat dunia terasa ribut, latihan buat diem dan ngatur napas. Karena seperti yang diajarkan para stoik, ketenangan bukan hal yang datang dari luar. Itu sesuatu yang kamu bangun dari dalam, pelan-pelan, tapi nyata. Kalau dulu Zeno dan Marcus Aurelius harus menghadapi badai politik dan perang, kita hari ini menghadapi badai lain, badai digital. Bukan pedang dan panah yang menyerang kita, tapi notifikasi, perbandingan, dan ekspektasi yang terus muncul di layar kecil di tangan kita. Kita hidup di zaman di mana semua orang terlihat bahagia, sukses, dan produktif. Tapi itu cuma separuh cerita. Di balik senyum di Instagram, banyak orang ngerasa kosong. Di balik postingan liburan, banyak yang cemas tentang masa depan. Dan di balik caption motivasi, banyak yang berjuang diam-diam melawan overthinking. Disinilah stukisme jadi relevan banget. Karena ajaran ini ngajarin kita buat memisahkan antara kenyataan dan persepsi. Antara yang terlihat dan yang sebenarnya terjadi. 1. Jangan biarkan dunia digital mengendalikan pikiranmu. Epictetus pernah bilang, kalau kamu nggak mau dikendalikan, jangan biarkan hal di luar dirimu mengendalikan pikiranmu. Dan hari ini, hal di luar diri kita yang paling sering ngambil alih pikiran adalah algoritma. Kita buka TikTok sebentar, niatnya mau hiburan. Tapi 1 jam kemudian kita malah ngerasa nggak cukup keren, nggak cukup sukses, nggak cukup apa-apa. Kita mulai bandingin diri dengan orang lain, bahkan sama orang yang nggak kita kenal. Padahal, prinsip stoik yang pertama tadi masih berlaku. Fokus pada yang bisa kamu kendalikan. Kamu nggak bisa ngatur gimana orang tampil di media sosial. Tapi kamu bisa ngatur gimana kamu bereaksi terhadapnya. Coba ubah cara berpikirmu. Bukan, kenapa hidupku nggak kayak dia. Tapi, kenapa aku membandingkan hidupku dengan ilusi. Karena kebanyakan yang kamu lihat di layar itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Bukan kebenaran utuh. 2. Latih detachment, jarak sehat dari kesibukan digital. Bagi orang stoik, ketenangan datang ketika kamu bisa menciptakan jarak antara dirimu dan emosi sesaat. Hal yang sama berlaku di dunia digital. Kadang, yang kamu butuh bukan detox permanen, tapi detachment sadar. Coba sesekali diamkan HP-mu sejam sebelum tidur. Atau jangan buka media sosial di pagi hari. Kedengarannya sepele, tapi itu latihan buat membuktikan bahwa kamu masih punya kendali atas perhatianmu. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan manusia hanya sepanjang pikirannya. Artinya, apa yang kamu pikirin setiap hari, itulah hidupmu. Kalau pikiranmu dipenuhi perbandingan dan kecemasan dari dunia digital, maka hidupmu juga akan penuh kecemasan. Mulailah jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Karena perhatian adalah bentuk energi paling mahal di era sekarang. 3. Jangan terjebak validasi dan pencitraan. Kita sering lupa bahwa tidak semua hal harus dibagikan. Dunia digital membuat kita merasa harus selalu terlihat. Padahal, kebahagiaan sejati sering datang justru dari hal-hal yang gak diumumkan ke siapapun. Stukisme ngajarin kita buat mencari validasi dari dalam, bukan dari luar. Epictetus bilang, jika kamu ingin dihargai, berhentilah mencari penghargaan dari orang lain. Karena kalau nilai dirimu tergantung dari like dan komentar, kamu bakal hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan perhatian, takut dianggap gak cukup. Coba tanya ke diri sendiri, aku melakukan ini karena aku mau, atau karena aku mau dilihat? Kalau jawabannya yang kedua, mungkin kamu lagi kehilangan arah. Menjadi stoik di era digital berarti berani hidup tanpa perlu diumumkan. Berani tenang di dunia yang bising. Berani jadi diri sendiri, meski nggak trending. 4. Gunakan teknologi dengan kesadaran, bukan dengan ketergantungan. Teknologi itu netral. Yang bikin baik atau buruk adalah cara kita menggunakannya. Stukisme mengajarkan self-discipline, kemampuan buat tetap sadar bahkan di tengah godaan terbesar. Kalau Marcus Aurelius bisa nulis Meditations di tengah perang, berarti kita pun bisa latihan mengendalikan diri di tengah notifikasi yang gak berhenti. Gunakan media sosial buat belajar, menginspirasi, dan terkoneksi secara sehat. Tapi juga tahu kapan harus menutup layar dan kembali ke realitas. Karena hidup yang sebenarnya gak terjadi di timeline, tapi di antara napas, langkah, dan percakapan nyata. Stukisme di era digital bukan berarti kamu harus jadi anti teknologi atau menjauh dari dunia. Tapi kamu belajar jadi pengendali, bukan yang dikendalikan. Kamu bisa pakai teknologi tanpa kehilangan jati diri.
Kamu bisa eksis di dunia digital tanpa kehilangan ketenangan batin. Kuncinya ada di kesadaran, tahu kapan harus terhubung, dan kapan harus melepaskan. Seperti kata Seneca, tidak ada angin yang baik bagi kapal yang tidak tahu kemana dia berlayar. Di dunia yang penuh distraksi, Stoikisme bisa jadi kompas yang mengingatkan kita arah sebenarnya. Kita hidup di generasi yang serba cepat, tapi juga serba lelah. Lelah karena harus selalu kuat. Lelah karena harus selalu produktif. Lelah karena dunia menuntut banyak hal. Sementara kita bahkan belum selesai berdamai dengan diri sendiri. Banyak dari kita ngerasa kosong, meski punya segalanya. Ada yang udah dapat kerja bagus tapi nggak bahagia. Ada yang kelihatannya punya hidup ideal, tapi tiap malam masih berjuang ngelawan pikiran sendiri. Dan ironisnya, di tengah semua itu, kita sering ngerasa sendirian. Stoikisme nggak datang buat ngasih solusi instan, tapi dia ngasih fondasi, cara berpikir yang bikin kita kuat dari dalam. Bukan kuat yang kaku, tapi kuat yang sadar. Kuat yang tahu kapan harus melawan, dan kapan harus menerima. 1. Belajar hidup dengan kesadaran dan tujuan. Marcus Aurelius pernah nulis, jangan bertingkah seolah kamu akan hidup selamanya. Kalimat itu bukan suruhan buat panik, tapi pengingat supaya kita hidup dengan niat. Setiap hari adalah kesempatan buat jadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih berarti. Banyak orang hidup dalam mode autopilot. Bangun, kerja, scroll, tidur, ulang lagi. Tapi orang stoik berusaha hidup dengan kesadaran penuh. Mereka nanya ke diri sendiri setiap hari, apa yang benar-benar penting buatku hari ini? Kalau kamu mulai dari pertanyaan sederhana itu, kamu akan sadar bahwa banyak hal yang kamu kejar sebenarnya nggak sepenting itu. 2. Mengubah penderitaan jadi makna. Kehidupan modern penuh tekanan. Tapi Stoikisme mengajarin kita buat nggak lari dari rasa sakit. Justru menatapnya, memahaminya, dan belajar darinya. Seneca bilang, orang yang berani menghadapi penderitaan, akan menguasainya. Kita nggak bisa ngelak dari rasa sakit, tapi kita bisa memutuskan apa yang kita pelajari darinya. Misal, kamu gagal. Ya udah, sakit. Tapi setelah itu, kamu bisa tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ambil dari sini? Ketika kamu bisa menemukan makna di balik penderitaan, kamu nggak lagi jadi korban hidup, tapi jadi pengendali arah hidupmu sendiri. 3. Menghadapi dunia dengan ketenangan, bukan dengan kemarahan. Generasi kita gampang banget marah. Ke sistem, ke orang lain, ke diri sendiri. Tapi Stoikisme mengajarin bahwa kemarahan nggak akan memperbaiki apapun. Dia cuma menguras energi. Epictetus bilang, orang yang marah terhadap kenyataan, sedang berperang melawan hal yang tak bisa dia menangkan. Dan bener aja, marah ke hal-hal yang gak bisa kita ubah cuma bikin kita capek. Tapi bukan berarti kamu harus diam ketika ada ketidakadilan. Stoikisme gak ngajarin pasif. Dia ngajarin respon bijak, berani bertindak, tapi dengan kepala dingin. Karena perubahan yang nyata datang dari ketenangan, bukan dari ledakan emosi. 4. Menemukan ketenangan di dalam kekacauan. Ketenangan bukan tentang punya hidup yang sempurna, tapi tentang bisa tetap tenang meski hidup berantakan. Dan itu inti dari Stoikisme, belajar menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Ketika dunia terasa terlalu bising, Stoikisme mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik napas. Sadari bahwa sebagian besar hal di luar sana nggak bisa kamu kendalikan. Tapi kamu masih punya kendali atas satu hal, dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menjaga ketenangan di tengah kebisingan, kamu udah menang lebih jauh dari kebanyakan orang. Kesimpulan, Stoikisme bukan sekadar filsafat, tapi cara bertahan hidup. Di dunia yang sibuk, penuh tuntutan, dan cepat berubah, Stoikisme bisa jadi oase, tempat kita berhenti, berpikir, dan bernapas. Ia bukan ajaran kuno yang ketinggalan zaman, tapi justru panduan hidup paling relevan untuk generasi yang kelelahan. Stoikisme nggak akan bikin hidupmu bebas dari masalah, tapi dia ngajarin kamu cara menghadapi masalah dengan kepala tegak dan hati tenang. Kamu nggak perlu jadi filsuf buat menerapkan Stoikisme. Cukup jadi manusia yang mau belajar memahami dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil, menerima, mengontrol, dan bersyukur. Marcus Aurelius pernah bilang, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Kalimat itu sederhana, tapi kalau kamu benar-benar pahami, itu bisa jadi pedoman seumur hidup. Karena pada akhirnya, dunia mungkin gak akan pernah benar-benar tenang. Tapi kamu bisa. Dan mungkin, itu satu-satunya hal yang benar-benar kamu butuhin selama ini. Kalau kamu sampai di akhir video ini,
Mungkin artinya kamu juga lagi nyari ketenangan. Dan semoga, lewat Stoikisme, kamu nemuin sedikit cahaya di tengah gelapnya pikiran. Ingat, kamu nggak sendirian. Dunia memang ribut, tapi kamu selalu punya ruang buat tenang. Ini bukan akhir, tapi awal. Buat belajar jadi manusia yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai. Selamat datang di perjalanan Stoik. Selamat datang di Philstoa.